track sepertinya. Hanya saja memang tahapan ini kan juga terkait dengan regulasi tentu saja. Untuk beberapa hal KPU terlihat memang sudah melakukan hal yang sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh regulasi ya, misalnya penjaringan calon, kemudian sosialisasi dan beberapa hal. Hanya saja memang gaungnya sekarang ini kan lebih dominan pada ranah pilpres ya. Sementara untuk pileg sendiri, apalagi misalnya untuk pilkada karena levelnya masih agak jauh kan, harus menunggu dulu pileg dan pilpres, memang di Kabupaten Garut belum begitu terdengar. Jadi hingar-bingar yang mulai terjadi, misalnya kami dalam konteks ini lebih banyak mengamati bagaimana suara-suara di media sosial itu sudah cenderung memang mengarah pada bagaimana pendukung-pendukung dari kandidat calon presiden yang memang sudah bisa kita lihat ya, kandidat-kandidatnya misalnya sudah terbentuk mulai dari koalisi A, B, C, sudah mulai nama-nama itu. Nah sehingga juga KPU harus sudah mulai jeli menambah intensitas kerja mereka dalam hal memproteksi supaya tidak terjadi friksi atau perbedaan yang terlalu curang, yang lebar, kemudian yang berujung pada konflik ya di antara masyarakat. Karena biasanya memang tahun politik ini cenderung panas ketika memang sudah era dukung-mendukung ya. Misalnya simpatisan partai A, partai B yang kaitannya dengan dukungan terhadap kandidat capres A atau B. Itu yang saya rasa Garut perlu masif ya, KPU perlu melakukan upaya lebih fighting lagi dalam hal-hal tersebut. Kalau melihat konteks dinamisator dari kinerja KPU sendiri sampai sejauh ini seperti apa nih dalam menjalankan proses tahapan pemilu ini? Saya rasa seperti saya katakan tadi bahwa sesuai dengan regulasi ya, tahapan itu mereka sudah lakukan. Hanya saja juga ini butuh komunikasi lebih intens dengan rumpun-rumpun publik ya. Kalau misalnya selama ini sudah melakukan sosialisasi dengan para masyarakat A, B, C, D, itu yang harus tetap dijaga ritmenya. Karena kalau misalnya itu juga terlena misalnya karena terlalu fokus hal-hal teknis yang terkait dengan proses bagaimana nanti pemilihan dilakukan, bagaimana juga proses pelaksanaan tahapannya dilakukan. Nah, lupa juga membangun komunikasi dengan entitas-entitas publik juga bisa berbahaya karena KPU ini sebentar lagi akan menjadi salah satu lembaga yang memang jadi muaranya dari misalnya kekecewaan publik, kemudian kemarahan kan juga itu yang harus dibangun, komunikasi harus dilakukan menurut saya dari sisi pelaksanaan kinerja di KPU. Kalau melihat dari konteks karakteristik Kabupaten Garut ini kan dinamisnya cukup tinggi begitu ya. Di mana ini perlu disikapi dengan kewaspadaan yang cukup tinggi oleh lembaga ataupun pemangku kepentingan yang menjalankan penyelenggaraan pemilu ini. Nah, Anda melihat konteks itu seperti apa nih? Saya sepakat ya, karena memang Garut itu kalau dalam bahasa kita memang kadang tiis-tiis jahe ya. Jadi nuansanya sepertinya landai kalau lihat dari permukaan, tapi sesungguhnya gejolak itu potensi-potensinya juga selalu lah muncul. Dan saya rasa hampir di semua daerah tahun politik itu adalah pesta demokrasi masyarakat, walaupun barangkali dalam tanda petik ya yang berpesta bisa kita hitung ya siapa saja yang terlibat. Tetapi kan ini suka tidak suka secara nasional, ini adalah hajat negara, hajat masyarakat Indonesia. Nah, terkhusus dari Kabupaten Garut juga saya rasa harus sangat diwaspadai. Makanya saya tadi mengatakan KPU perlu terus membangun komunikasi dengan simpul-simpul publik dalam konteks ini agar ketika misalnya ada bit konflik atau ada letupan itu mudah untuk segera diantisipasi.